Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bunda Doktoranda A.A. Saraswati MPD dan Miss Dahlia Rineva SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking di Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang berupa kesehatan kepada kita semua. Pada kesempatan ini juga saya, Ninin Kuriko Rosadi, dengan nomor pokok mahasiswa 2050698, saya berasal dari kelas 5C Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pasundan Bandung, akan berpidato mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda Indonesia. Hadirin yang saya hormati, untuk terhindar dari bahaya narkoba, maka kita harus mengetahui apa itu bahaya narkoba. Hadirin, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis. Narkoba juga dapat mengurangi efek pengurangan halusinasi, serta daya rangsang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Hovifah Inder Farawangsa beberapa bulan lalu. Beliau mengaku prihatin dengan banyaknya kasus dan peredaran narkoba di wilayahnya. Bahkan, Ibu Hovifah pun menyebutkan bahwa Jawa Timur memasuki peringkat pertama dari banyaknya kasus narkoba. Tak hanya itu, Ibu Hovifah pun menyebutkan bahwa Kota Surabaya, masyarakatnya, bahkan generasi mudanya bisa mengakses narkoba secara bebas. Yang bisa kita temui dan bisa kita jumpai yaitu Filzenit. Filzenit yang bisa kita temukan bisa dijual dengan harga Rp2.000 saja. Wajar saja jika banyak generasi muda kita yang terjebak untuk menggunakan pil tersebut, mengingat harganya yang cukup murah. Seperti yang terjadi di daerah Sumbawa pada Februari tahun 2020 lalu, Walpres Sumbawa ini mengamankan satu orang terduga yang mengedarkan narkoba bahwa yang masih berusia sangatlah muda, yaitu 25 tahun. Kasus penangkapannya pun di rumah orang tuanya sendiri. Adapun modus penyebarannya beragam, mulai dimasukkan ke dalam makanan, dimasukkan ke dalam minuman, bahkan yang paling fatal bisa dimasukkan ke dalam organ tubuhnya. Hadirin yang saya hormati, setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang dan narkoba pasti memiliki alasannya tersendiri, sehingga mereka melakukan narkoba dan terjebak ke dalam perangkap narkoba tersebut. Seperti ingin terlihatan keren, solidaritas antar geng, bahkan komunitas. Alasan lainnya seperti alih-alih menghilangkan rasa sakit, padahal narkoba justru berdampak buruk bagi kondisi kita dan kesehatan kita. Penggunaan obat-obatan narkoba juga dapat mempengaruhi kualitas hidup kita, hadirin. Misalnya, susahnya berkonsentrasi, bisa terjadi masalah keuangan, bahkan hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika mereka melakukan narkoba dan melanggar aturan hukum. Baiklah hadirin yang saya banggakan, sebelum penyalahgunaan narkoba ini semakin menjadi dan merajalela, marilah kita melakukan penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba. Karena banyak generasi muda kita yang belum mengetahui bagaimana dampak buruk dari narkoba. Oleh karena itu, kita bisa melakukan sosialisasi secara berkala di sekolah-sekolah, melakukan seminar yang dilakukan di kampus-kampus. Selain itu juga, kegiatan pemberian informasi di ranah keluarga merupakan hal yang sangat penting hadirin untuk kita lakukan, karena
supaya keluarga kita terhindar dari narkoba, orang yang kita sayang untuk menjauhi narkoba, bahkan orang yang kita cintai tidak mendekati kepada narkoba. Kita juga dapat menghimbau kepada remaja generasi muda bangsa Indonesia untuk menjauhi narkoba. Maka dari itu, pendekatan secara psikologis juga dapat dilakukan mereka yang terjeramah ke dalam narkoba. Dan bisa diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang yang mereka sayang, asalkan harus sesuai dengan karakter dan kepribadian mereka. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia harus mengetahui bahwa narkoba itu tidak ada baiknya sama sekali. Dan marilah kita mulai berlomba-lomba untuk meraih cita-cita supaya kelak hidup kita tidak akan merugi. Baiklah hadirin yang saya hormati, everyone has a choice and we choose not the drugs. Mungkin hanya sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.